Aspek positif dari nikah dulu baru pacaran. Oke. Yang pasti sih memang ini pertama banyak pahalanya. Gitu ya. Banyak pahalanya karena sesungguhnya ketika dia belum pernah sama sekali menyentuh lawan jenis gitu ya. Kemudian pada hari itu dia menikah. Ini pegangan tangannya ini nggak mau lepas, dan masya Allahnya ya, orang-orang yang dia menikah pegangan tangan, maka itu dihitung sebagai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat daku yang sama-sama saya banggakan, dan semoga Allah kemudian ridho kepada kita semua, masuk kepada bahasan yang berikutnya. Tadi di pertemuan yang pertama saya belum jelasin ini ya. Aspek positif dari nikah dulu baru pacaran. Oke. Yang pasti sih memang ini pertama banyak pahalanya, gitu ya. Banyak pahalanya karena sesungguhnya ketika dia belum pernah sama sekali menyentuh lawan jenis, gitu ya. Kemudian pada hari itu dia menikah. Ini pegangan tangannya ini nggak mau lepas, dan masya Allahnya ya, orang-orang yang dia menikah pegangan tangan, maka itu dihitung sebagai ibadah. Kebalikannya dengan yang pacaran, pegangan tangannya dia dihitung sebagai dosa. Maka di sini saya tulisin agak lama kemarin di pertemuan yang itu, karena memang sejatinya ini ya tidak ada yang dapat yang lain kecuali hanya ini aja. Tidak ada yang diperoleh oleh orang yang pacaran kecuali hanya dosa saja. Bahagia semu, cinta semu. Gitu ya. Saya bilang sama istri ya. Hewan ya, mohon maaf nih. Ya, hewan tuh punya anak misalkan. Ibunya hewan punya anak, itu dia nggak ngomong cinta, Pak, tapi dia lindungin anaknya, dia bela anaknya, dia jaga dari segala macam hewan-hewan buas. Cinta tuh. Jadi ternyata cinta itu tidak butuh ucapan, dia butuh pembuktian. Kalau Ustadz tadi bilang dibuktikan di buku nikah gitu ya. That's it, ini nikah. Kita akan bahas di poin positifnya apa sih. Pertama, pahala. Kedua begini, orang-orang yang dia mau menikah, maka sesungguhnya dia sadar bahwa dia akan ibadah. Maka tadi di sini saya nggak ngomongin tuh anak SMP yang baru muncul cita-cita monyet begitu, SMP, SMA ya. Atau sih kalau dia suka lawan jenis, itu fitrah dan itu baik. Jangan suka sama sesama jenis, ya itu repot ya. Nah, karena dia nikah itu adalah ibadah, maka insya Allah akan tolong ini dengan berbagai macam hal-hal yang memudahkan. Nih, mau kenal? Allah kenalin lebih cepat dibanding teman-teman mau. Kalau di sini kan PDKT ya. PDKT ya. Teman-teman nongkrong. Ketika mencari pasangan, teman-teman tuh ke mall misalnya. Duduk-duduk depan mall ngeliatin ini cewek gue, ini calon gue bukannya capek. Ini capek nih. Kenapa? Karena harus ngeliatin, merhatiin gitu kan. Kemudian deketin. Mau jadi pacar gue gak? Belum ditolaknya ya. Ini poin-poin di sini nih. Ini tuh ya yang udah pernah menseleksi banyak bibit unggul tuh tau lah bagaimana perasaan baik yang diputusin mau yang mutusin. Nah, itu enak. Belum effort tadi berpura-pura ya, neraktir. Yuk jalan yuk, udah kayak uang dia aja. Pakai mobil bapaknya dipakai. Udah dusta semua udah. Sini nih. Ya. Tapi kalau di sini enggak, dia tampil apa adanya. Orang-orang yang mau nikah, ya, maka dia tampil apa adanya. Allah akan tolong dia dengan bagaimana kenal bisa lebih dekat. Dan nggak main-main. Yang ditemuin siapa? Bapaknya. Jarang tuh saya ngeliat tuh ada orang mau nikah yang ditemuin tetangganya. Nggak ada. Atau ditemuin teman deketnya, nggak ada. Siapa yang ditemuin? Bapaknya. Tanya, Pak, saya Rizky. Saya izin ke sini, Pak. Niat untuk nikah dengan anak Bapak. Emang udah kenal? Belum. Tapi kayaknya saya melihat anak Bapak cocok sama saya. Oh, ini 4. Kaki jempol kaki itu. 4. Bapaknya bilang, emang kamu kerja apa, Rizky?
Ya alhamdulillah. Saat ini saya belum bekerja Pak. Yaudah pulang sana pulang. Itu kenapa juga orang khawatir ya menikah, kenapa nggak punya banyak bekal. Ya, tapi insya Allah kalau orang tuanya sudah banyak belajar, karena bilang oke, karena nikah itu membuka pintu rezeki, buka pintu rezeki. Mau mulai ta'arufnya aja, dalam Islam itu kenal namanya ta'aruf ya. Dan nanti Allah kenalin nih, Allah tolong bagaimana kita mengenal calon pasangan kita. Allah tolong bagaimana kita memitigasi risikonya. Nih, ingat nikah itu adalah proses bergabungnya dua keluarga besar. Ya. Nanti ada aja. Saya meyakini bahwa orang-orang yang Allah takdirkan dia bisa menikah, itu dibuat semuanya lancar ya. Lancar prosesnya. Ya, adapun dalam video sebelumnya itu ada ujian, ingat karena memang setiap kali ibadah itu ada syaitan yang akan menguji kita. Setiap ibadah ada syaitan yang akan menguji, nggak cuma nikah, sholat aja juga sama. Teman-teman takbir Allahu Akbar, setan masuk. Ya. Gimana nikah yang setiap harinya itu dihitung sebagai ibadah? Tentunya ini setannya bukan setan biasa ini, gitu ya. Oke, yang pertama pahalanya besar sekali, yang kedua bagian dari rangkaian ibadah, yang ketiga pembuka pintu rezeki. Ya, dan saya baru ngomong ini, lalu apa nikmatnya pacaran setelah menikah? Lebih hangat. Tidak ada yang bisa menggambarkan kata-kata kehangatan ini kecuali orang-orang yang tadi mencoba untuk meng-cleansing tubuhnya, meng-cleansing pergaulannya sebelum dia menikah, kemudian dia menikah. Dia akan baru merasakan, Masya Allah, hangat ya, luar biasa. Ya. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah meng-cleansing, ya begitulah ya. Hanya orang-orang yang pernah merasakan yang dia tahu. Ya, kebayang ya, semoga sahabat-sahabat Daku yang kemudian menonton video ini, nanti bisa komen juga, apa sih khawatirannya. Ya. Lalu, apakah orang yang menikah baru pacaran, rumah tangganya baik-baik saja? Tidak. Rumah tangganya tentu tidak baik-baik saja. Kenapa? Dia punya challenge untuk mengenal pasangannya lebih jauh. Jadi memang ada potensi juga, potensi ribut yang besar. Tapi lagi-lagi, ribut ini nih, bumbunya rumah tangga. Dan kalau dia nikah karena niat ibadah, ributnya sebentar doang. Ya, Rasulullah juga pernah marahan sama istri-istri beliau. Bagaimana istri beliau juga kemudian marah sama istri yang lain. Ya, orang rumah tangga Rasul aja pada berantem, masa rumah tangga kita yang bukan Nabi, bukan Rasul nggak berantem? Nggak mungkin. Tapi konteksnya ketika dia ribut di rumah tangga, ketika beliau menikah, ya, ini akan kembali kepada aspek ibadahnya. Allah buat dia menjadi lebih rapi, lebih tenang, gitu ya. Yang ini kan, bentar-bentar, cerai. Abun masalahnya, cerai solusinya. Aduh, ini kan nggak bagus. Tapi kalau dia niat nikah, baru pacaran, apapun masalahnya, ibadah solusinya. Ya, pondasinya aja beda. Oke ya, jadi inilah yang akan kita harus dudukan bersama. Dan kalau saya boleh menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa nikah itu adalah fase kedua. Fase kedua dalam tangga amal. Fase pertama adalah individu. Nah, baru kemudian rumah tangga di sini. Rumah tangga. Jadi tadi dari pertemuan pertama dan hari ini kita ngomongin sudah aspek yang kedua di sini nih. Aspek rumah tangga. Ada yang kelewat nih, yang belum kita sentuh. Sehingga kemudian setiap kali kita punya masalah di sini ya, menikah pacaran ya. Nikah dulu baru pacaran maksudnya. Ketika ada ribut-ribut, ada ujian ya, ada kendala rezeki gitu ya. Ini baliknya kepada aspek yang ibadah tadi. Dan ini ada di poin pertama. Bagaimana kita menjadi individu yang baik. Insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya. Semoga sahabat aku semua mempunyai hajat-hajat yang baik. Dan nanti Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.